Pemirsa, komunis menjadi bahaya laten bagi keberlangsungan bernegara dari zaman Orde Baru. Film Kekejaman Komunis diputar setiap tanggal 30 September setiap tahunnya. Prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Komunis menjadi momok menakutkan bagi kelangsungan bernegara. Di zaman Orde Baru bahkan sempat dibuat film yang mengisahkan penumpasan komunis. Film berdurasi 3 jam lebih ini menjadi pengingat bagi rakyat Indonesia atas kekejaman pemberontakan PKI di tahun 1965. Di masa Orde Baru, film G30 SPKI selalu diputar setiap tahunnya pada 30 September. Film ini mengisahkan pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat yang kemudian jasadnya dikuburkan di sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 4 orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Namun setelah Orde Baru berakhir, film G30 SPKI dilarang diputar. Baru setelah tahun 2017, pemutaran film ini kembali digelar. Ide menonton kembali film yang diproduksi tahun 1984 ini pun menuai polemik, karena sejumlah pihak menilai berbau propaganda rezim Orde Baru. Sementara itu, berdasarkan catatan Partai Komunis Indonesia baik dari tingkat pusat hingga daerah, telah dibubarkan melalui ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Dan pemirsa, bagaimana kelanjutan dari rancangan Undang-Undang HIP? Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif dan Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara Pernusa Norman Hadinegoro. Kami juga mengundang anggota fraksi PD Perjuangan Gus Nabil, namun yang bersangkutan sampai saat ini masih menggelar rapat fraksi. Saya sapa Pak Slamet terlebih dahulu yang sudah hadir di studio. Pak Slamet, tadi demonstrasi di depan gedung DPR RI diterima oleh Balik. Apa yang menjadi bahan pembicaraan dengan Balik? Ya, alhamdulillah tadi puluhan ribu, mungkin ratusan ribu ya umat berkumpul di depan gedung DPR MPR untuk sekali lagi melakukan aspirasi tuntutannya kepada DPR RI agar segera mencabut, membatalkan rancangan undang-undang HIP dan sekaligus mengusut inisiatornya, siapa yang terlibat di balik RUU HIP itu. Tadi diterima oleh Ketua Balik Bapak Suratman dan Ustadz Bukhari dari fraksi PKS. Ya, mereka mengatakan bahwa sekarang bukan ranahnya Balik lagi, tapi sudah menjadi ranahnya pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Tetapi yang paling memprihatinkan kami semua tadi, demonstrasi menolak rancangan undang-undang HIP ini kan udah terjadi di mana-mana. Bahkan tadi puncak perjuangan umat untuk menolak rancangan undang-undang HIP atau PIP ini. Dan kita sama, tuntutan kita bahwa RUU HIP ataupun PIP ini tetap kita tolak. Kita tidak mempersoalkan Pak Slamet, nama. tadi Menko Polhukam bersama 5 menteri ke DPR RI untuk menyerahkan surat penundaan pembahasan RUU HIP, sudah mengetahuinya? Sudah, nah itu yang membuat kami prihatin. Kenapa? Prihatin sekali. Di mana umat di mana-mana, di berbagai wilayah, bahkan di berbagai provinsi sudah ditunda, Pak, menolak gitu kan. Tapi kemudian saya ingatkan, pemerintah dan DPR jangan coba-coba bikin aksi tipu-tipu rakyat dengan gonta-ganti nama. Hati-hati. Ini bisa menjadi Bapak puncak sudah mempelajari RUU BPIP itu? HIP yang udah kita pelajari. Nah, oleh kan baru masuk kalau PIP. Cuman kita perlu ingatkan, jangan coba-coba tipu rakyat dengan gonta-ganti nama. Ini bahaya. Kita khawatir terjadi pemberontakan sosial di masyarakat. Bisa nggak bayar pajak, nggak bayar listrik, mogok kerja dan sebagainya. Saya ingatkan bahwa Presiden itu petugas negara, bukan petugas partai. Harusnya mengayomi, melindungi, mendengarkan apa keluhan rakyatnya. Tapi tidakkah lebih baik Bapak mempelajari dulu BPIP baru berasumsi seperti itu? Anggota DPR itu juga wakil rakyat, bukan wakil partai yang mestinya dengar aspirasi rakyat. Ini rakyat aspirasinya sudah begitu luar biasa menolak. Bahkan yang paling menyedihkan kami, ini pemerintah dan DPR tidak mendengar nasihat para ulama. Padahal ulama itu punya andil besar, saham besar dalam memerdekakan Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Pusat sampai 34 provinsi semua menolak. Ini kan aspirasi ulama. Tapi nggak didengarkan.
Bukankah ketika sudah DPR didengarkan kemudian dengan dibatalkan Pak? Tadi 5 ini menteri sudah persoalannya, datang. ini persoalannya. Sudah datang dan Iya, ditunda. gini Mbak, persoalannya RUU HIP diajukan oleh DPR ke pemerintah, ya kan awalnya pemerintah mengatakan ditunda, ya kan, bukan dibatalkan. Sampai sekarang belum pernah ngomong dibatalkan. Ditunda, Nah, memang. iya ditunda. Karena kemudian ketika ini kemudian tidak diterima oleh pemerintah, sehingga dikembalikan ke DPR dalam rancangan undang-undang PIP, artinya ganti nama. Ganti judul Bapak aja. sudah mempelajari PPIP? Kita akan pelajari isi dari PIP itu. Bukankah sebaiknya mempelajari dulu Justru baru itu, berasumsi? makanya sebetulnya pemerintah kalau mau bijaksana, ini kan kegaduhan masih di mana-mana ini persoalannya. Ya kan? Sudah tolak aja dulu, batalkan aja dulu. Supaya kondusif ini negara. Nanti kalau udah kondusif, terserah pemerintah. Mau mengusulkan rancangan undang-undang apa kayak gitu. Dan kami tegaskan, kalau nanti isi undang-undang PIP itu sama dengan HIP, cuma ganti judul, kami akan pastikan melakukan perlawanan. Kami akan tolak itu.